Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semua pada siang hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka walaupun dengan daring ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Materinya adalah KD yang terbaru, yaitu KD 3.28. Materi tentang ukuran pemusatan data ya. Oke, untuk ukuran pemusatan data itu ada mean, median, dan modus. Dan materi itu akan kita bahas ya. Oke. Perhatikan di sini. Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Dari setiap kumpulan data, terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut ya. Yang pertama, rataan hitung atau biasa disebut dengan mean. Kedua, yaitu median, dan yang ketiga adalah modus. Oke, baik. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang rataan hitung atau mean ya. Di sini mean adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Ya. Perhatikan di sini. Rataan hitung atau mean itu yang akan kita bahas yang pertama adalah rataan hitung untuk data tunggal atau mean untuk data tunggal. Perhatikan. Misalkan data memiliki n data, yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn. Maka rumus mean-nya adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya dibagi dengan n. N itu adalah banyaknya data. Sedangkan X ini ya, seperti ini adalah rata-rata X. Ya, atau kalau dalam notasi sigma ditulis rumusnya seperti ini. Oke, contoh. Hitunglah mean dari data berikut. Yang A, 4, 6, 6, 2, 7, 8, 5, 4, 7, 3. Nah, ingat untuk rumus mean itu kan banyaknya jumlah data, jumlah ini dibagi dengan banyaknya data. Nah, yang pertama kita jumlah dulu. 4 ditambah 6, ditambah 6, ditambah 2, ditambah 7, ditambah 8, tambah 5, tambah 4, tambah 7, tambah 3, hasilnya adalah 52. Dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Hitung sama kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dibagi 10. Maka 52 dibagi 10 sama dengan 5,2. Begitu juga sama yang B. Ya, jumlah data ini ada berapa? 36 tambah 40 tambah 40 tambah 38 tambah 37 tambah 39 tambah 41 tambah 42 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya datanya berapa? Hitung sama kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti banyaknya data ini, jumlah data ini dibagi dengan banyaknya data. Ini setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 313 dibagi banyaknya data adalah 8. 313 dibagi 8 sama dengan 39,125. Nah, ini untuk mean data tunggal ya, atau rataan hitung data tunggal. Kemudian bagaimana jika mean data kelompok? Ya, untuk rataan hitung untuk data yang dikelompokkan. Nah, ini rumusnya. F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 dan seterusnya sampai dengan dibagi dengan F1 ditambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Atau kalau dalam notasi sigma itu rumusnya ini. Ya. Oke, di mana X merupakan rataan hitung, Fi merupakan frekuensi kelas KI, Xi merupakan nilai tengah kelas KI, N adalah banyak kelas interval. Lanjut.
Contoh soal. Tentukan main dari data-data berikut. Lihat yang A. Yang A ini ada XI dan FI-nya. Berarti kita tinggal mengalihkan dan menjumlahkan ya. Untuk rumus main data berkelompok itu rumusnya kan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 per F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Nah, berarti kita kalikan saja kalau ini. F1-nya kan 6, X1-nya 6, F2-nya 10, X2-nya 5, F3-nya 4, X3-nya 6 dan seterusnya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Di sini didapat 6 dikali 4 ditambah 10 dikali 5 tambah 4 kali 6 tambah 12 kali 7 tambah 8 kali 4 per F1 ditambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Lihat di sini F-nya yang mana ini? F1-nya 6, 10, 4, 12, 8. Ini adalah F1-nya. Nah, ditambahin. Nah, setelah kita kalikan dan jumlahkan, hasilnya adalah ini 246 per 40 sama dengan 6,15. Ini yang A. Kemudian yang B. Lihat soal yang B. Data yang B ini hanya ada data intervalnya saja 10 sampai 14 dan F-nya. Ya, sementara XI-nya tidak ada. XI itu apa? Nilai tengah. Ya, XI-nya tidak ada. Nah, berarti kalau tidak ada XI-nya, maka kalian cari XI-nya terlebih dahulu. Ya, XI-nya ya, nilai tengahnya berapa? Ya ini, 10 ditambah 14 dibagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Lalu 15 tambah 19, 34 dibagi 2, 17. Lalu 20 tambah 24, 44 dibagi 2 sama dengan 12 dan seterusnya. Ini nilai tengahnya. Paham untuk mencari nilai tengah? Paham tidak? Paham, Bu. Nah, oke. Setelah ketemu nilai tengahnya, FI-nya kita masuk sudah ada Paham, kan? Bu. Nah, tinggal kita kalikan FI dikali XI. FI-nya 6 dikali 12 sama dengan 72. 4 dikali 17 sama dengan 68. 12 dikali 22 sama dengan 264 dan seterusnya. Nah, ini nanti kita jumlahkan. FI-nya jumlahnya 50 dengan FI dikali XI jumlahnya 1230. Masukkanlah dalam rumus yang notasi sigma, yang ada notasi sigmanya ya. Gitu. Ini kan rumusnya sigma N kemudian I sama dengan 1 FI dikali XI per sigma N I sama dengan 1 dikali FI ya. Ya udah, FI dikali XI-nya berapa? 1230, tulis 1230 per FI-nya 50, masukkan. FI-nya adalah 50. 1230 dibagi 50 sama dengan 24,6. Jadi kalian mengerjakannya dilihat dulu dari soalnya. Kalau soalnya dia berupa data interval seperti ini, maka gunakanlah cara yang seperti ini dengan menggunakan rumus ini, gitu ya. Rumus yang ada notasi sigmanya. Tapi kalau seandainya dia tidak ada tidak menggunakan data interval seperti ini ya, soalnya seperti ini langsung XI dan FI seperti ini, gunakan saja rumus yang di atasnya ini, yang ini ya, untuk mencari main data yang dikelompokkan. Selanjutnya contoh soal, ini yang mana ini? Oh, udah ya. Selanjutnya untuk rataan hitung dengan menggunakan rataan sementara atau XS ya. Main XS dengan menggunakan rataan sementara. Rumusnya ini. Di mana XS itu merupakan rataan sementara dan DI sama dengan XI dikurang XS. Nilai XS biasanya diambil dari data yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi nanti di soalnya kita lihat nilai yang frekuensinya paling besar berapa. Nah, itulah data untuk nilai XS-nya. Itu ya. Sebentar ya.
Sampai mana kita tadi? Oh iya. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soal untuk rataan hitung dengan menggunakan rataan sementara atau XS ya. Oke, contoh soal, tentukan men dari data-data berikut dengan menggunakan rataan sementara ya. Oke, perhatikan ini. Jadi kalau mengerjakan materi ini ya dilihat dulu soalnya. Kalau dia dengan menggunakan data berkelompok, mencari rataan hitung dengan menggunakan data berkelompok ya, ingat rumusnya apa? Ya, kemudian jika mencari rataan hitung dengan menggunakan rataan sementara, men dengan menggunakan rataan sementara, berarti kalau rataan sementara itu lebih ke XS ya, ingat XS itu. Nah, masuklah ke sini berarti rumusnya. Gitu. Jadi dilihat dari soalnya ya. Kalau men saja ya udah, kalau men saja mah ya banyaknya jumlah data dibagi dengan banyaknya data, itu rumusnya ya kan. Nah, cuma dilihat dari bentuk soalnya begitu ya. Selanjutnya contoh ini kita jawab ya. Tentukan men dari data-data berikut dengan menggunakan rataan sementara. Oke, kita jawab untuk yang A. Di sini datanya ada FI dan XI ya, XI dan FI. Oke, sekarang kita masukkan XI-nya. Ini XI-nya. Kemudian DI sama dengan XI dikurang XS. Nah, kasih buat dulu kita tabelnya di sini ya. Lalu di sini ada FI-nya, lalu di sini FI dikali DI. Nah, untuk FI kalian masukkan saja dari sini. Ya, ini kan udah ada FI-nya. XI dan FI sudah ada. Tinggal kalian masukkan ke kolomnya. Ini kolom XI, ini kolom FI. Oke, sekarang kita mencari XS ya. Untuk rumus DI sama dengan XI dikurang XS. Ingat, XS itu adalah data terbesar dari frekuensinya. Nah, untuk XI, untuk mencari DI adalah XI dikurang XS. XS-nya adalah data paling terbesar dari FI ya, dari frekuensinya. Nah, frekuensinya kan paling terbesar di sini 12 ya. Maka karena frekuensinya yang paling terbesar adalah di sini 12, maka XS-nya adalah ini. Data XS-nya tuh 7. Ini adalah data XS. Nah, sekarang kalian kurangkan tuh XI dikurang XS. XI-nya 4 dikurang XS-nya adalah 7. Jadi 4 dikurang 7 sama dengan negatif 3. 5 dikurang 7 sama dengan negatif 2. 6 dikurang 7 negatif 1. 7 dikurang 7 0. 8 dikurang 7 1. Sudah ini DI-nya. Sekarang masuk ke kolom berikutnya yaitu FI dikali DI. FI-nya 6 dikali DI-nya min 3. 6 dikali min 3 yaitu min 18. Lanjut 10 dikali min 2 min 20 dan seterusnya. Nah, ini kalian jumlahkan. Min 18 ditambah min 20 ditambah min 4 ditambah 0 tambah 8 adalah min 34. Nah, FI dikali DI-nya adalah negatif 34. Masukkanlah ke dalam rumus rataan sementaranya. Rumusnya ini kan. Rataan hitung dengan menggunakan rataan sementara. Nah, rumusnya adalah ini. Nah, XS-nya berapa? XS-nya 7. Masukkan 7 ditambah FI dikali DI. FI dikali DI-nya berapa ini? Negatif 34 dibagi 40. 40 ini adalah apa? FI-nya ini. FI-nya adalah ini. Ini FI. FI-nya 40. Ya. Maka 7 ditambah negatif 34 per 40 sama dengan 7 dikurang min 34 dibagi 40 adalah 0,85. Jadi 7 dikurang 0,85 sama dengan 6,15. Inilah men untuk rataan sementara atau rataan hitung dengan menggunakan rataan sementara. Jawabannya ini 6,15. Sampai sini untuk yang A ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke. Gimana? Tidak ada yang mau ditanyakan kah? Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan kita lanjutkan untuk soal yang B. Soal yang B di sini apa soalnya?
Soalnya di sini hanya ada data intervalnya dengan frekuensinya ya, ini ya. Oke, sekarang kita jawab. Oke, di sini kita masukkan ada kolomnya yaitu data XI, lalu kolom DI sama dengan XI dikurang XS, lalu ada lagi kolom FI, lalu FI dikali DI, itu kolomnya ya. Sama seperti yang di atas ya. Hanya saja di sini menggunakan interval. Jadi kalian cari dulu nih titik tengahnya, XI-nya. Di sini karena dari soal ini hanya ada data, interval, dan frekuensi, berarti data ini dan frekuensi ini saja dari soalnya ya. Berarti kalian harus mencari XI-nya terlebih dahulu atau nilai tengah. Nilai tengahnya berapa? Ya ini 14 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 12. 19 tambah 15 dibagi 2 sama dengan 17. 24 tambah 20 dibagi 2 sama dengan 22 dan seterusnya. Ini XI-nya. Ya. Sekarang sebelum mencari XI kan kalian harus mencari frekuensi kan udah ada, mencari XS-nya terlebih dahulu. Sebelum mencari DI, kalian mencari XS-nya terlebih dahulu karena rumus DI adalah XI dikurang XS. Nah, untuk XS itu adalah nilai tertinggi dari frekuensi. Lihat dari sini frekuensinya yang paling tinggi yang mana? Oh, 16 ini paling tinggi. Berarti data XS-nya adalah 27, ya kan? Nah, udah masukkan aja ke dalam rumusnya. 12 dikurang 27 sama dengan min 15. 17 dikurang 27 sama dengan min 10. 22 dikurang 27 sama dengan min 5. 27 dikurang 27 sama dengan 0. 32 dikurang 27 sama dengan 5. 37 dikurang 27 sama dengan 10. Sudah ketemu nilai DI-nya. Sekarang kita masukkan ke rumus FI dikali DI. FI-nya 6, DI-nya min 15. 6 dikali min 15, min 90. 4 dikali min 10, min 40. 12 dikali min 5, min 60. Dan seterusnya. Ini kalian jumlahkan. Hasilnya jumlahnya adalah negatif 120. Nah, setelah selesai mencari data yang ada di tabel, sekarang kalian masukkan ke dalam rumusnya. Ya, ini kan rumusnya untuk rataan hitung sementara. Ya, XS-nya adalah 27. FI dikali DI-nya min 120 per FI-nya adalah 50. Min 120 dibagi 50 sama dengan 2,4, negatif 2,4. 27 dikurang min 2,4 sama dengan 24,6. Ini jawabannya. Lalu lanjut. Oh, bentar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Tidak. Oke, tidak ada ya. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ke rata-rata gabungan. Sebentar, mohon maaf. Sebentar ya. Oke, sekarang lanjut ke rata-rata gabungan. Perhatikan, jika F1 bilangan yang mempunyai rataan hitung X1, F2 bilangan yang mempunyai rataan hitung X2, dan Fn, dan seterusnya ya. Bilangan yang mempunyai rataan hitung Xn, maka rataan hitung dari keseluruhan bilangan itu adalah ini rumusnya. Jadi rata-rata gabungannya adalah F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 dan seterusnya per F1 ditambah F2. Ini ya, dengan rumus sigmanya adalah Fi dikali rataan Fi dikali Xi per Fi. Oke, dengan ini rumus sigmanya, ini yang bukan rumus sigmanya. Contoh soal, perhatikan. Rata-rata tinggi badan 10 siswi SMK adalah 160.
Jadi di sini di contoh soalnya ini sudah ditentukan rata-ratanya ya. Rata-rata tinggi badan 10 siswi SMK adalah 160, sedangkan 20 siswi SMK mempunyai rata-rata tinggi badan 170. Tentukan rata-rata tinggi badan ke-30 siswa dan siswi tersebut. Nah, kalau ini jadi sudah diketahui rata-rata X1-nya dan sudah diketahui rata-rata X2-nya. Gitu ya. Maka itulah kita menggunakan rumus rata-rata gabungan gitu. Nah, di sini diketahui F1-nya adalah 10 ya. Rata-rata X1-nya adalah 160 ini ya. Rata-rata tinggi badan 10 siswi SMK adalah 160, berarti rata-rata X1-nya adalah 160. Lalu F2-nya adalah 20 dan rata-rata X2-nya adalah 170 ini ya. Sedangkan 20 siswa mempunyai rata-rata tinggi badan 170 cm. Nah, ini ya. Kemudian tentukan rata-rata tinggi badan ke-30 siswa dan siswi tersebut. Nah, kalian masukkan ke rata-rata gabungannya. Ya, rata-rata gabungannya adalah F1 dikali X1 ditambah F2 dikali rata-rata X2 ya, ini maksudnya ya. Kalau X-nya ada tanda seperti ini di atas, per F1 ditambah F2 sama dengan F1-nya 10, X1-nya adalah berapa ini? 160. 10 dikali 160 ditambah 20 dikali 170 per 10 ditambah 20, maka sama dengan 5.000 dibagi 30. Nah, 5.000 dibagi 30 ini adalah jawabannya 166 2/3 cm atau 166,66 cm kalau menggunakan koma ya. Kalau menggunakan pecahan penyederhanaannya jadi segini, 166 2/3 cm. Jadi rata-rata tinggi badan ke-30 siswa dan siswi di sekolah adalah ini 166 2/3 cm atau 166,66 cm ya. Tambahin deh di sini. Atau 166,66 cm. Nah, begini ya. Oke, selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk rata-rata gabungan? Iya, Bu. Oke, lanjut ke materi berikutnya yaitu median. Median ini disimpulkan dengan ME, sedangkan median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur. Dengan ini diurutkan menurut besarannya ya. Secara teratur itu yang dimaksudkan adalah diurutkan menurut besarannya. Jadi kalau men tadi itu tidak diurutkan tidak masalah, tapi kalau median ini harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya. Kemudian median membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median disebut juga ukuran letak. Tuh ya. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada median data tunggal ya. Untuk median data tunggal, jika n-nya ganjil, maka rumus mediannya adalah xn plus 1 dibagi 2. Tapi di mana xn plus 1 dibagi 2 adalah datum ke n plus 1 dibagi 2. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya pada contoh soal. Oke. Selanjutnya, jika n-nya genap, maka pakai rumus yang ini. Median sama dengan setengah dikali xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Oke, selanjutnya. Sebentar ya. Oke, sebentar ini ya.
Contoh soal, tentukan median dari data berikut. Ini yang A, lalu ini yang B. Data yang A dan B. Nah, untuk data yang A, perhatikan di sini ditentukan dari yang paling terendah. Di sini kan data mediannya, lihat di sini ada 5, 6, 8, 4, 3, 10, 7, 6, dan 9. Ini kan belum diurutkan ya dari yang paling terendah. Nah, datanya diurutkan dulu kalau median dari yang paling terendah sampai dengan data yang paling tertinggi. Nah, di sini paling terendah berapa? 3. Tulis di sini 3. 3 ini sebagai X1-nya. Lalu ini ada 4. Habis 3 kan 4. Tulis di sini 4. 4 sebagai X2. Lalu habis 4 ada berapa lagi? Oh, ada 5. Tulis 5. Habis 5 ada 6. 6-nya ada berapa? Dilihat. Pokoknya kalian lihat ya dari soalnya ini. Kalau dari datanya ini misalkan 5-nya ada 2 ya tulis 5-nya berarti ada 2. 5 dan 5 gitu. Kayak ini contohnya 6-nya kan ada 2. Ya tulis 6 dan 6. 6 di sini X4, 6 satunya lagi X5 ya. Kemudian 7 ada, 8 ada, 9 ada, 10 juga ada. Nah, ini kalian masukkan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 dan X9. Nah, setelah diurutkan, untuk median ini kan rumusnya ada 2 macam ya. Jika N-nya atau banyaknya data itu ganjil, maka rumusnya ini berbeda ya. Ini rumusnya. Nah, tapi jika N-nya genap, maka rumusnya ini. Nah, sekarang kalian hitung ini. N-nya ada berapa? N itu banyaknya data. Untuk yang A, kalian hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, median N-nya dengan N-nya ganjil ya. Nah, jika N-nya ganjil, pakai rumus yang ini. Median sama dengan Xn plus 1 dibagi 2. Nah, kita masukkanlah ke rumusnya. Xn plus 1 dibagi 2 sama dengan X. N-nya berapa? N-nya tadi kan 9-nya sudah dihitung. 9 ditambah 1 dibagi 2. 9 ditambah 1 berapa? 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka X5. Lihat data X5. Nah, ini X5-nya. X5-nya berapa? 6. Maka median X5-nya adalah 6. Ini jawabannya. Kemudian selanjutnya, perhatikan ini. Data yang kedua di soalnya adalah 32, 34, 30, 29, 36, 33, 28, dan 37. Nah, ini kalian urutkan juga sama seperti yang A. Dari terendah, di sini terendahnya adalah 28. 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, dan 37. Nah, ini diurutkan. X1-nya 28 sebagai X1, 29 X2, 30 X3, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan N-nya ganjil atau genap, kalian hitung lagi di sini. Datanya ini ada berapa N-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya genap. Jika N-nya genap, berarti menggunakan rumus yang satunya lagi ini. Ya kan? Ya udah, kalian masukkan deh ini. Ya kan? Median, salah ding yang ini ya. Median sama dengan setengah Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1. Nah, sama dengan setengah dikali X. N-nya berapa? Tadi udah dihitungkan, N-nya 8. Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. X4 ditambah, N-nya tadi 8. 8 dibagi 2, 4. 4 ditambah 1, 5. Berarti X4 ditambah X5 sama dengan setengah. X4-nya berapa ini? Lihat di sini, ini X4 nih. X4-nya ada berapa angkanya? 32. Tulis 32. Lalu X5-nya berapa ini? X5-nya adalah 33. Tulis di sini 33. Maka setengah dikali 32 ditambah 33 hasilnya adalah 32,5. Nah, ini untuk jawaban mediannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Jadi median itu nilai tengah ya. Jadi
nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun. Jadi nilai tengahnya itu harus disusun dulu. Kalau median ini, median adalah nilai tengah. Jadi harus disusun dulu nilainya dari yang terendah sampai yang tertinggi gitu. Ya. Oke, sekarang selanjutnya. Kenapa? Nah, ini ya, kenapa Bu berbeda rumusnya antara data ganjil sama data genap? Gini aja sih logikanya ya, sebenarnya nih. Ini lihat nih, data yang apa ini? Ini yang ganjil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nilai tengahnya berapa? Kalian urutkan dulu 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Ini diurutkan dulu. Setelah diurutkan sebenarnya gampang menentukan mediannya ya. Tidak perlu pakai rumus juga nggak masalah sih. Lihat aja nilai tengahnya di sini. Berapa nilai tengahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti nilainya ada di sini nilai tengahnya. 6. Berarti mediannya 6. Gitu aja sebenarnya, nggak perlu dicari pakai rumus ini juga nggak masalah sebenarnya ya. Tapi kalau kalian seandainya bingung gitu ya pakai rumus ini ya nggak apa-apa, gunakan rumusnya. Tapi kalau kalian udah paham betul bahwa median itu adalah nilai tengah, ya udah ini aja, tinggal kalian pilih. Oh iya, mediannya berarti 6 karena ini datanya ganjil. Tapi kalau datanya genap, lihat ini 32, 34, 30, 29, 36, 33, 28, 37. Ini kalian urutkan juga sama. Sebenarnya sama aja. Kalian urutkan lagi 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Nah, nilai tengahnya yang mana? Nilai tengahnya dibagi 2 kalau ini karena dia genap. Ya udah, nilai tengahnya yang mana? Yang nilai tengahnya berarti ini 32 dan 33. 32 ditambah 33 sama dengan 65. 65 dibagi 2 sama dengan 32,5. Nah, berarti kalau dia mediannya genap, maka nilai tengahnya adalah ini 32 ditambah 33 dibagi 2 sama dengan 32,5 begitu. Paham nggak? Jadi sebenarnya kalian nggak perlu menggunakan rumus ini juga tidak masalah gitu. Kalau kalian sudah paham ya langsung aja. Kalau median, ingat yang namanya median itu datanya harus diurutkan. Median itu adalah nilai tengah. Jadi datanya kalau acak-acakan ya diurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Barulah kalian lihat N-nya ada berapa, lihat datanya ada berapa di situ. Oh, ada 9, ganjil nih. Atau misalkan ada 7, oh ganjil nih. Kalau ganjil tinggal ambil aja satu yang di tengah datanya. Itulah mediannya. Tapi kalau genap bagaimana? Oh iya, genap nih datanya ada berapa? Misal datanya ada 10. Atau seperti ini datanya ada 8. Oh, berarti setelah kalian urutkan, ambil 2 yang di tengah dibagi 2. Nah, 2 yang di tengah kan ini. Ya kan, sebelah kiri 3 data, sebelah kanan ada 3 data. Nah, yang di tengah adalah 2 data ini. Tinggal kalian bagi 2. Sebenarnya seperti itu kalau median ya. Jadi nggak perlu pakai rumus ribet ini juga. Kalau kalian udah paham, tinggal tentukan aja mediannya. Oh ini, hitung. Oh ganjil. Oh berarti tengahnya ini mediannya. Tapi kalau genap, data tengah ada 2 dibagi 2. 2 data tengah dibagi 2. Oke. 32 tambah 33 dibagi 2 hasilnya 32,5 gitu. Nah, menurut kalian enak menggunakan rumus atau langsung saja? Langsung aja, Bu. Nah, enak langsung kan? Nah, kalau kalian udah paham seperti itu. Yang penting kalau median itu kalian urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tuh. Terus dihitung banyaknya datanya itu ada berapa. Kalau ganjil tinggal ambil aja yang di tengah, yang di tengah yang sendirian. Kalau genap hitung ambil 2 nilai yang di tengah dibagi 2 gitu. Itu kalau genap gitu ya, paham ya? Untuk median itu median data tunggal. Sekarang median data kelompok. Perhatikan di sini. Untuk median data berkelompok rumusnya adalah PB ditambah N per 2 dikali FK per T dikali P. Nah, ini TB-nya adalah tepi bawah kelas median. Nah, kelas median itu apa? Kelas median adalah kelas yang memuat datum ke N dibagi 2.
N per 2 ya. Kemudian FK adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Kemudian F adalah frekuensi kelas median, P adalah interval kelas. Interval kelas itu sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah kelas. Kemudian banyaknya datum. Jumlah frekuensinya ya. Banyaknya datum itu adalah jumlah frekuensi untuk N ya. Dalam median data berkelompok. Oke, selanjutnya contoh soal. Perhatikan, diberikan tabel distribusi frekuensi berikut ini. Lihat tabelnya. Di sini ada data interval, nilai intervalnya dan frekuensinya. Nah, tentukan median dari data tersebut. Nah, yang pertama, kelas median adalah kelas yang memuat datum ke N per 2, ya kan? N-nya itu kan, nah di sini lihat nih. Bentar, nih. Kelas median adalah kelas yang memuat datum ke N dibagi 2. N ini adalah jumlah frekuensi. Nah, kalian lihat dari soal ini. Ya kan? Kelas median adalah kelas yang memuat datum ke, kenapa ini 30? Dari mana ini 30? Lihat, N dibagi 2 kan? N-nya adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya di sini berapa? 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, kelas median adalah kelas yang memuat datum ke 30 yaitu, nah lihat di sini. Hitung frekuensinya. 3 ditambah 6, 9. 9 ditambah 14, 23. 23 ditambah 10 adalah 33. Berarti datum ke 30 itu adanya di sini. 55 sampai 59. Ya. Yang memuat datum ke 30 yaitu 55 sampai 59. Dengan TB-nya adalah 54 ini. Ya. 54. Lalu FK-nya. FK ini apa? FK ini adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Berapa jumlah semua frekuensi sebelum kelas mediannya? Yaitu 10. Nih. Ya. Kok 10 sih? 3 ditambah 6 ini nih jumlah frekuensi sebelum kelas median tuh yang ini. 3 ditambah 6 ditambah 14. Kan ini frekuensinya ya, frekuensi datum yang ke-30 ya. Kan di sini angka 10 ini. Maka FK-nya adalah 3, 6, dan 14. 3 tambah 6 tambah 14 sama dengan 23. F itu apa F? Lihat di sini F-nya. F itu adalah frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas median kan kelas mediannya ini. Yang memuat datum ke-30 berarti kan frekuensi kelas mediannya 10. Maka F-nya adalah 10 gitu. Lalu P ini adalah interval kelas. Ya, interval kelas ini apa? Batas atas dikurang batas bawah. Nah, lihat di sini. 55 dan 54. 55 sampai 54 ya. 55 ini batas bawah, 59 ini batas atas. Nah, untuk mencari tepi atas kelas berarti dia ditambah 0,5. Tapi kalau mencari tepi bawah itu dikurang 0,5. Maka intervalnya adalah 59,5 dikurang 54,5 ini sama dengan 5. Ini median intervalnya P-nya sudah ketemu adalah 5 ya. Lalu mediannya berapa? Mediannya 54,5 ya. Ini tepi bawah ya. Nih. Rumus median nih. TB ditambah N per 2 dikurang FK dibagi T dikali P. Nah, itu rumusnya. Ya udah, masukkan sama kalian 54,5 TB-nya ya, 54,5. Kok di sini? Sebentar. Tepi bawah kelas median, ini belum ditambahkan nama saya. Nih, TB-nya 54,5 ini ya, tepi bawah. Saya belum nambahin 0,5-nya ya. Jadi tepi bawah ini adalah 54,5. Ini kelas mediannya yang ini ya, ingat kelas mediannya. Jadi untuk mencari kelas median ini rumusnya. Jadi diingat dulu ya sama kalian kelas mediannya. Pada data ini. Tepi bawahnya berapa? Ini.
batas bawah dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Maka TB-nya adalah 54,5 ditambah 60 ini dibagi 2 dikurang 23 per 10. Ya, mana rumusnya ini? N per 2 dikurang FK dibagi T. Itu ya, coba sebentar. Nah, di sini mediannya 54,5 ditambah 60 per 2 dikurang 23 per 10 dikali 5. Nah, 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 dikurang 23 sama dengan 7. 7 dikali 5 sama dengan 35. Jadi 35 ini adalah dari sini. Ya, dikalikan ini. Gitu ya. 54,5 ditambah 35 dibagi 10 sama dengan 54,5 ditambah 35 dibagi 10 3,5. 54,5 tambah 3,5 sama dengan 58. Sampai di sini paham? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Mohon maaf ya Ibu, ada sedikit kesalahan dalam menulis, mengetik ya, karena Ibu mengerjakannya malam, jadi harusnya F dibuatnya T begitu ya. Jadi ada sedikit kesalahan lah. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi baru yaitu modus. Modus suatu data adalah datum yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, perhatikan beberapa data berikut. Nah, perhatikan ini ya. Nah, kayak ini 32, 33, 34, 30, 28, dan 30 memiliki modusnya 30. Lalu ini juga memiliki yang B 6, 7, 4, 6, 2, 4, 8 memiliki modus 4 dan 6 ini ya. 8, 8, 190, 80, 70 ini tidak memiliki modus. Oke, kita bahas saja ya ke dalam bentuk contoh soalnya. Tentukan modus dari data berikut. Di sini ada nilai dan frekuensi. Nilainya yaitu 60, 62, 65, 70, 73. Di sini sudah berurutan ya nilainya dari yang terendah sampai dengan nilai yang tertinggi. Dengan frekuensinya, nilai 60 frekuensinya 8, nilai 62 frekuensinya 6, dan seterusnya nilai 73 frekuensinya adalah 3. Nah, sekarang kita jawab ya. Untuk nilai dengan frekuensi F ya, nilai dengan frekuensi paling besar adalah berapa? Lihat, yang frekuensinya paling besar yang mana? Yang ini ya. Nilai yang memiliki frekuensi terbesar adalah 65. Maka modus dari data ini adalah 65. Begitu. Jadi untuk mencari modus-modus itu datum yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi dari sini aja udah kelihatan frekuensinya paling besar yang mana. Oh, ini 18, berarti modusnya adalah 65. Jadi dilihat dari frekuensinya terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya. Nah, lihat di sini. Untuk menentukan modus untuk data yang dikelompokkan atau dinyatakan dalam interval kelas. Modus untuk mencari modus yang datanya dikelompokkan dinyatakan dalam interval kelas ya. Nah, gunakan rumus berikut ini. Ini rumusnya. Rumus modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. TB yaitu tepi bawah kelas modus. Nah, sama ya, kelas modus umumnya adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi tepi bawahnya adalah modus yang memiliki frekuensi terbesar. Kemudian D1. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum kelas modus. Kemudian D2 rumusnya frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas modus kelas setelah kelas modus. Lalu P di sini merupakan interval kelas. Contoh soal. Tentukan modus dari data pada tabel berikut. Nah, data pada tabel berikut ini. Lihat ini. Oke.
Di sini ada tinggi dan frekuensi. Tingginya yang 150, tinggi badan dengan interval 150 sampai 152, frekuensinya 8. Kemudian tinggi badan 153 sampai 155, frekuensinya 12 dan seterusnya. Jumlah frekuensinya di sini adalah 50. Nah, pertanyaannya kan kalian disuruh menentukan modus dari data pada tabel ini ya kan? Nah, sekarang kalian tentukan kelas modus itu di sini yang nilai frekuensinya terbesar. Mana frekuensi terbesar? Ini 17. Berarti kelas modusnya yang mana? Ini 159 dikurang 161. Inilah kelas modusnya. Nah, setelah ketemu kelas modusnya, tentukan TB-nya. Ya, tepi bawahnya. Tepi bawahnya mana? Ini tepi bawah, ini tepi atas ya. Tepi bawah, untuk mencari tepi bawah yaitu batas bawah ini dikurangi 0,5. Jadi 159 dikurang 0,5 adalah 158,5. Ini TB-nya. 158,5. Nah, setelah ketemu TB-nya, sekarang masuk ke D1-nya. D1-nya berapa? 17 dikurang 10. D1 itu yang mana nih? Frekuensi terbesar dikurangi frekuensi sebelum data ini nih ya, mana tadi ini keterangannya nih. D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum kelas modus. Sebelum kelas modus berarti frekuensi kelas modusnya ya. Ini frekuensi kelas modusnya adalah 17 dikurangi frekuensi sebelum frekuensi kelas modus, berarti ini 10. 17 dikurang 10 sama dengan 7. Lalu D2-nya. D2-nya adalah 17 dikurang 3. 3 dari mana? Ya kan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas modus setelah kelas modus. Setelah kelas modus. Kalau D1 sebelum dikurangi sebelum kelas modus, D2 dikurangi setelah kelas modus. Jadi 17 dikurang 3 sama dengan 14. Dengan P-nya, intervalnya adalah 3. Dari mana ini interval 3? Ya kalian bisa hitung sendiri. 150 sampai 152 berarti 150, 151, 152. Ada 3 ya kan? Nah, tulis di sini P-nya berarti 3. Hitung juga dari 153 ke 155, 153, 154, 155 berarti ada 3, maka P-nya adalah 3. Masukkanlah ke dalam rumus modusnya ini. Modus sama dengan TB, tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P, yaitu intervalnya, interval kelas ya. TB-nya 158,5 ditambah 7/7 ditambah 14. Ya, D1-nya kan 7, kemudian D1 ditambah D2, 7 ditambah 14 dikali 3. 7 ditambah 7 dibagi 7 ditambah 14, 7 ditambah 14 berapa? 14 ditambah 7 berapa sih? 21 ya, 21. 7 dikali 3, 21 juga. Jadi 21 dibagi 21 sama dengan 1. 158,5 ditambah 1 sama dengan 159,5. Nah, sampai sini pahamkah? Apakah ada yang mau ditanyakan? Hai. Paham, Bu. Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan ya? Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, mohon silahkan kalian masuk ke Google Classroom-nya. Nanti akan saya berikan kode Google Classroom-nya ya. Tolong silahkan kalian kerjakan tugasnya. Lalu materi yang saya berikan ini mohon dicatat kembali ya. Setelah dicatat, tugasnya dikerjakan. Lalu tugas yang minggu kemarin, coba saya cek di sini siapa yang belum mengumpulkan. Oke, sebentar ya. Classroom. Saya lihat kelas 12 AK. 12 AK jumlah siswa ada 20. Tapi yang masuk ke Google Classroom hanya ada 15 orang. Siapa saja 15 orang ini? Kita lihat.
anggotanya. Baru Aurora, Dwi Nuraini, Faris Rizky, Ana. Kok ada Faris Rizky? Berarti logikanya ini baru berapa kelas ini? Kok ada Sri Astuti juga ini? Berarti ini baru 13 orang berarti. Di 12 AK ini yang bergabung. Aurora, Dwi Nuraini, Hana, Ika, Lizda, Naila, Nirma, Ratih, Dewi, lalu Yesa, Yuni, Sabrina, dan Vidya. Yang lainnya tidak ada, belum ada yang bergabung di classroomnya. Ya, berarti yang belum bergabung siapa aja nih? Masih banyak nih. Baru 13 orang yang bergabung. Ada sekitar 7 anak lagi tidak ada di classroom. Berarti logikanya kalau begitu tugas kalian, kita lihat tugasnya. Lihat ini. Google Classroom-nya yang mengerjakan tugas minggu kemarin baru 6 orang. Aurora, Ika, Nirma, Yesa, Yuni, Sabrina. Selain 6 orang ini, 14 orang lagi belum dikerjakan, ya. Lalu yang tugas sebelumnya lagi sama, baru 6 orang juga yang mengerjakan. Aurora, Ika, Nirma, Ratih, Yuni, Sabrina. Selebihnya tidak ada yang mengerjakan juga. Nah, ini gimana ini? Kelas 12 AK. Tolong dong kerjasamanya. Kita sama-sama mengerjakan ya. Tolong ya. Tidak ada lagi yang tidak mengerjakan tugasnya. Mohon agar kiranya mengerjakan lalu dikumpulkan. Ya. Catatan kalian, catat tugas yang saya kasih, ini materi yang saya barusan jelaskan ini, kalian catat lagi. Di catatan kalian. Ya. Kemudian tugasnya kalian kerjakan di kertas folio atau kalau bisa di print kalian print. Lalu kerjakan di kertas tersebut di baliknya. Tapi kalau kalian tidak bisa ngeprint, kalian kerjakan di kertas folio atau dikerjakan di kertas HVS. Lalu foto kirim ke Google Classroom. Nah, tugas yang sudah kalian kerjakan itu lembarannya masukkan ke Maps Snell Hector. Ya. Paham? Tolong kerjasamanya ya, kelas 12 AK ya. Ini baru 6 orang nih. Tugas yang ngumpulin semuanya baru 6 orang. Selebihnya tidak ada yang mengumpulkan. Kelas 12 AK loh ini. Kan keterlaluan kalau kayak begitu. Ya udah, pokoknya saya minta tolong kerjasamanya. Kalian sudah kelas 12, kalian sudah dewasa, harus bisa bersikap ya. Baik, kalau begitu karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.